Pemirsa, Razer memperluas ekosistem gaming dengan menggabungkan keyboard 8K8Z, haptic, dan kursi gaming RGB. Langkah ini menunjukkan pergeseran peripheral gaming dari sekadar input menuju pengalaman bermain yang lebih responsif dan imersif. Razer Huntsman V3 High Magnetic 8K Hazy menggunakan magnetic Hall effect switch untuk menghasilkan respon input yang lebih cepat. Keyboard ini membawa rapid trigger, snap tap, dan akutasi yang dapat diatur mulai dari 0,1 hingga 4 mm. Polling rate 8000 Hz dirancang untuk mempercepat pembacaan input, terutama pada game kompetitif dan e-sport. Razer Sensa HD Haptic membuat efek dalam game tidak hanya terlihat dan terdengar, tapi juga dapat dirasakan secara fisik. Teknologi ini mengubah efek audio dan aksi dalam game menjadi getaran dengan intensitas, durasi, dan arah yang berbeda. Razer juga mengembangkan Dynamic Haptic yang menggabungkan efek haptik dan pengembang game dengan audio to haptic. Razer Soma Chroma menjadi kursi game RGB pertama dari Razer dengan pencahayaan chroma yang terintegrasi. Sistem mendukung pencahayaan reaktif dengan lebih dari 300 game, serta koneksi 2,4 GHz dan Bluetooth. Kursi ini juga membawa lumbar arch terintegrasi, rangka baja, dan kemampuan recline hingga 155 derajat. Razer menempatkan kursi bukan lagi sebagai furnitur pasif, melainkan bagian dari ekosistem gaming. Kombinasi keyboard berkecepatan tinggi, haptik, dan kursi RGB menunjukkan strategi Razer memperluas nilai produk gaming. Perusahaan tidak hanya menjual perangkat input, tetapi membangun ekosistem yang terhubung melalui software dan chroma. Strategi ini menyasar gamer kompetitif sekaligus konsumen premium yang menginginkan setup gaming lebih imersif. Perkembangan tersebut membuka ruang monetisasi baru dari peripheral, furnitur, hingga teknologi haptik. Berbagai sumber untuk iDirectional. Panasonic memperluas portofolio peralatan dapur dengan slow juicer, multi cooker, dan flex air fryer. Rangkaian produk ini menunjukkan strategi Panasonic mengincar konsumen yang menginginkan peralatan dapur praktis, serbaguna, dan efisien. Panasonic MGL800 dan MGL900 membuat teknologi slow juicing dengan putaran 55 rpm. Keduanya memiliki saluran input sebesar 12 cm dan wadah berkapasitas 1,5 liter. Desain tersebut memungkinkan buah dan sayuran berukuran besar diolah dengan lebih sedikit pemotongan. Khusus MGL900 tersedia aksesoris untuk membuat dessert dan bahan beku. Panasonic NF-GM600 menawarkan 6 plat masak yang dapat diganti sesuai kebutuhan. Perangkat ini memiliki 9 program otomatis mulai dari barbecue, stick, steam, hingga slow cook. Tersedia pula fungsi keep warm dan fitur penyedot asap terintegrasi. Kapasitas pancinya mencapai 2,5 liter dengan rentang suhu hingga 250 derajat Celcius. Panasonic NF-BC 1000 membawa keranjang berkapasitas 9,6 liter yang dapat dibagi menjadi 2 zona. Kedua zona dapat diatur dengan suhu dan waktu berbeda, kemudian disesuaikan agar selesai masak secara bersamaan. Perangkat ini juga membawa gentle steam, sirkulasi udara 360 derajat, serta jendela untuk memantau proses memasak. Kapasitas besarnya bahkan dapat menampung pizza berdiameter hingga 30 cm. Rangkaian produk tersebut menunjukkan Panasonic tidak hanya mengandalkan satu kategori peralatan dapur. Slow juicer menargetkan kebutuhan minuman segar, multi cooker menawarkan fleksibilitas memasak, sementara flex air fryer menekankan kapasitas dan efisiensi. Strategi ini memperluas pilihan produk Panasonic di pasar peralatan rumah tangga premium, sekaligus mendorong konsumen berinvestasi pada perangkat dapur multifungsi. Berbagai sumber untuk iDirectional. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam jalur yang sesuai atau on track di tengah ketidakpastian ekonomi global. Yuda mengatakan salah satu indikator yang menunjukkan kondisi fiskal tetap terjaga adalah pertumbuhan penerimaan negara yang mencapai sekitar 24%.
Menurutnya, selain penerimaan yang tumbuh stabil, belanja negara juga terus berperan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, defisit fiskal masih terkendali dalam batas yang aman. Yuda menegaskan pemerintah tetap menjaga defisit fiskal di bawah 3%. Menurutnya, keseimbangan antara penerimaan belanja dan pengendalian defisit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan APBN. Di sisi lain, Yuda juga mengingatkan bahwa kapasitas APBN memiliki keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Alhamdulillah, kondisi fiskal kita saat ini on track. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang kita hadapi, penerimaan negara tumbuh stabil sekitar 24%. Belanja berperan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi dalam 2 kuartal terakhir ini, kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2026. Defisit fiskal juga masih terkendali. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia di tengah kondisi cuaca yang sangat kering. Prasetyo menyebut sejumlah wilayah yang mengalami banyak titik api, di antaranya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Karhutla juga terjadi cukup besar di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Untuk mempercepat proses pemadaman, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian Prasetyo menegaskan pemerintah juga meningkatkan kesiapan berbagai sarana untuk mendukung penanganan Karhutla, termasuk waterbombing, helikopter, dan pesawat. Dalam rangka atau dari masa El Nino ini masih banyak terjadi karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub beserta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus. Pemirsa, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan menunjukkan indeks literasi keuangan masih lebih rendah ketimbang indeks inklusi keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan data tersebut mengindikasikan masih terbatasnya pemahaman literasi yang dimiliki masyarakat ketimbang akses masyarakat ke sistem keuangan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%. Sementara indeks literasi keuangan tercatat sebesar 69,57% dalam SLNIK 2026. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Frederika Widiasari Dewi menjelaskan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan, sementara pemahaman akan sistem keuangan masih terbatas. Frederika menilai tingginya indeks inklusi dibandingkan literasi menunjukkan masih adanya kesenjangan antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Menurut Frederika, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam menggunakan layanan keuangan. Yang pertama, dia harus punya pengetahuan, kemudian keterampilan, keyakinan, kemudian sikap dan perilaku. Jadi kalau saya, Bu Winnie, Pak Anggito, dan juga Pak Diki ya, ikut sampai ke lapangan, itu kadang-kadang orang cuman tahu ya, tapi nggak punya keterampilan dan lain-lain. Atau dia tahu,
punya keterampilan tapi nggak yakin, itu nggak masuk juga, Mbak. Jadi sebenarnya kenapa angkanya lebih rendah? Sebenarnya kalau kita mau masukkan yang literasi itu orang mikir literasi tahu. Kalau cuma tahu aja mungkin angkanya lebih gede dari ini. Tapi kita benar-benar harus 5. OJK memastikan akan terus memperkuat edukasi keuangan kepada masyarakat, termasuk mengenai pengelolaan keuangan. Selain itu, penerangan atas investasi ilegal serta berbagai modus penipuan atau scam yang semakin berkembang akan terus dilakukan demi melindungi masyarakat luas. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDXNO.